Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, ternyata ini keuntungan Anies Baswedan apabila gandeng Caimin jadi cawapres. Betul begitu kan? Tokoh NU akan berlabuh kepada PKB secara, ya walaupun tidak banyak misalnya begitu kan, tapi secara langsung PKB NU, NU itu PKB begitu kan ya. Apalagi di Jawa Timur basisnya adalah warga Nahdliyin begitu kan. Masa begitu kan? Ini kan partainya NU begitu kan, masa tidak mau dukung PKB, kan logikanya kan seperti itu begitu ya, kecuali memang ada kontroversial yang kemudian di luar sana begitu kan, seperti struktur NU, PBNU begitu ya. Kita lihat saja di situ nanti bagaimana peran penting di situ begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini komentar-komentar netizen begitu ya. Ternyata ini keuntungan Anies Baswedan apabila gandeng Caimin jadi cawapres. Menurut pengamat begini ya, ini. Hasil untung rugi bukan pada pengamat, tapi pada saat pemilihan dari pendukung Anies Baswedan. Ya, maka nol besar ya jika pemilihannya kabur karena tak sejalan dengan perubahan positif. Pasti sejalan menurut saya pribadi. Jadi artinya apa? Artinya perubahan itu pasti digaungkan oleh Partai Nasdem, ya oleh Anies Baswedan di situ begitu ya. Kalau misalnya ya perubahan dan perbaikan yang digagas oleh Partai Demokrat dengan yang lain begitu kan, perubahan dan perbaikan itu kan ditambah oleh Partai Demokrat, maka sekarang harus dirubah perubahan dan bangkit kan begitu ya. Yaitu kebangkitan bangsa PKB begitu, perubahan bangkit begitu kan ya, kan ini kan lebih menarik begitu kan ya. Saya kira dia seorang leader ya, ternyata hanya seorang dealer katanya begitu ya. Banyak sekali pro dan kontra seolah-olah memojokkan itu begitu kan. Tetapi saya kira ada dampak positif yang dimiliki oleh Caimin di situ begitu ya. Akan memainkan peran. Saya kira kalau menang di Jawa Timur begitu kan, saya kira gampang. Di Jawa Tengah memang lumbungnya Pak Ganjar, otomatis orang-orang NU yang kemudian tergabung dalam Jawa Tengah dan Jawa Timur itu kan pasti bersatu untuk mendukung Caimin begitu kan. Setidaknya bisa menyeimbangi itu. Di Jawa Barat sudah jelas lumbungnya adalah PKS di situ begitu kan. Lumbungnya Partai Nasdem di situ begitu ya. Walaupun sebagian adalah Demokrat begitu. Kita kan melihat ini upaya-upaya ini begitu kan ya. Di Aceh jelas Anies Baswedan di situ. Di Riau jelas Anies Baswedan begitu kan. Karena pemilihan suara terbanyak itu adalah ditentukan oleh Jawa Timur dan di Jawa Tengah begitu kan. Hampir separuh ya, mungkin kalau kita gabungkan dengan Riau dengan yang lain itu masih kalah ya, apalagi di Jawa Timur penduduknya memang terbanyak. Itu yang diharapkan oleh ya mesin politik dari Anies Baswedan begitu. Jadi saya kira persoalan-persoalan politik yang diharapkan oleh Partai Nasdem itu kan menginginkan perubahan Anies Baswedan ini setidaknya di putaran kedua itu menang begitu kan. Karena masalah soal putaran ketiga gampang, bisa cari ya yang lain di situ begitu ya. Bahkan santri ya bersatu menuju perubahan kebangkitan Nusantara. Wow, luar biasa begitu kan. Maknyos begitu kan. Ini kritikan-kritikan dari netizen banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Walaupun bukan pendukung Demokrat tiba-tiba nimbrung di sini begitu ya. Tidak menjadi masalah karena inilah bagian dari demokrasi kita begitu ya. Politik bebas aktif tidak paham atau mampu membangun, minta cerdas, jujur dalam rasa berbangsa dan bernegara. Ya, ini banyak sekali. Yang agak khawatirkan sebagai kecil NU DPKB akan distir ya, di brainwashing ya, kadrunnya mana. Apa sih maksudnya begitu ya? Saya jelas persoalan-persoalan politik seperti ini kan pasti ada yang memainkan itu begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini ternyata ini keuntungan Anies Baswedan apabila gandeng Caimin jadi cawapres ya. Pertama ya, pengamat politik Universitas Negeri Jember ya, Hermanto Rahman disebut ya namanya Muhaimin Iskandar atau Caimin begitu ya, sangat tepat apabila disandingkan dengan cawapres Anies Baswedan. Terlebih ya Hermanto juga mengatakan bahwa Anies Baswedan serta ya Partai Nasdem akan mendapatkan keuntungan jika Caimin maju sebagai cawapres. Mengingat ketua umum ya Partai Kebangkitan Bangsa PKB ya tersebut dapat dijadikan figur yang sudah masuk dan diterima oleh masyarakat tradisional pedesaan. Artinya selama ini ya yang dicap sebagai politik identitas di situ kan tidak terbukti kepada Anies Baswedan begitu. Ditambah lagi ya dengan adanya kultur sekarang Muhaimin Anies Baswedan Muhaimin di situ begitu. Partai Nasdem dengan berbondong ya dan gerbong koalisinya melihat bahwa sosok Anies Baswedan perlu sosok yang biasa ya, bisa masuk ke basis masa tradisional pedesaan.
Juga melihat Caimin yang dinilai mampu menetralisasi ya resistensi publik terhadap citranya sangat kompleks ya jika disandingkan dengan Anies Baswedan ya. Sangat menarik begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya kalau kita berbicara seperti Bu Khofifah, seperti apa namanya Mbak Yeni dan sebagainya begitu kan. Warga Nahdien sejak dulu diambil ya, maksudnya digadang-gadang menjadi salah satu calon ya, di satu sisi tidak mau di situ begitu. Jadi jalan satu-satunya ya Caimin begitu kan. Akibatnya apa? NU itu biar tidak dipandang sebelah seolah-olah tidak punya partai. Kira-kira seperti itu begitu. Jangan heran dalam sejarah ini ada PKB NU, NU itu PKB begitu kan. Ya seharusnya politiknya seperti itu begitu. Sama dengan Muhammadiyah dengan apa namanya? Dengan PAN begitu kan ya kan kayak sama dengan itu begitu. Jadi banyak sekali pro dan kontra melihat dengan ini begitu kan, walaupun secara kultural begitu kan di NU itu sangat positif, dia akan mendukung Anies Baswedan begitu ya, tetapi secara struktural mungkin ya ada sesuatu yang kemudian bisa ya karena memang politik itu tuh dinamis begitu kan ya, bisa saja ya pecah di situ begitu. Tapi secara kultural kiai-kiai ya harus itu begitu. Lebih baik ya kalau menurut saya pribadi lihat kiai aja begitu kan ya. Tak hanya itu, pengamat politik tersebut juga menilai Agus Harimurti Yudhoyono AHY kurang cocok jika dipasangkan dengan Anies dengan alasan kurang mampu memberikan perkembangan signifikan dalam elektabilitas melalui survei. Untuk dibutuhkan sosok yang bisa menetralisasi dari orang dalam koalisi yang disodorkan Partai Demokrat melalui figur Agus Harimurti Yudhoyono AHY ya tidak mampu memberikan perkembangan signifikan dalam elektabilitas melalui survei tersebut begitu. Ya, pasti yang lain itu adalah survei-survei terus begitu kan yang dimainkan begitu ya. Tapi Anies Baswedan dengan Caimin saya kira menang satu putaran. Mengapa saya katakan satu putaran? Kalau NU itu bersatu di situ begitu ya, bersatu berpegang teguh, sudah saatnya ya NU atau PKB begitu kan punya wakil presiden sendiri. Ya sudah saatnya, puluhan tahun begitu kan ya tidak punya wakil sama sekali kan, begitu logikanya begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya ya kalau NU PKB NU itu bersatu di situ tanpa tumpang tindih di situ, saya kira ada kemenangan luar biasa di situ begitu ya. Ini keuntungan luar biasa kalau berbicara keuntungan. Tetapi yang namanya politik itu tidak bisa ditebak begitu kan. Bukan 1 tambah 1 sama dengan 2, berbeda hasilnya. 1 tambah 1 bisa hasilnya bisa 0 begitu kan ya. Karena politik begitu kan. Secara kualitatif begitu kan, secara kuantitatif ya hitung-hitungannya seperti itu begitu. Tetapi inilah dunia politik, masih dinamis di situ begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.